Lebih dari 40 hari pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pemerintah pusat kembali menuai kritik tajam. Sorotan datang dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan yang secara terbuka mempertanyakan konsistensi dan kapasitas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam merespon krisis kemanusiaan. Direktur LBH Medan, Irfan Saputra, menilai sikap Presiden yang berubah-ubah terkait penetapan status bencana nasional dan penerimaan bantuan asing sebagai persoalan serius, bukan sekedar perbedaan kebijakan. Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo hari ini bertolak belakang dengan apa yang ia sampaikan sebelumnya. Awalnya menolak bantuan internasional dan menyatakan negara mampu menangani sendiri. Kini justru mengatakan bahwa menolak bantuan adalah tindakan yang tidak bijak, kata Irfan dalam konferensi pers daring YLBHI Minggu 4 Januari. Menurut Irfan, perubahan sikap Prabowo sulit dijelaskan secara rasional. Ia bahkan menyebut kondisi itu dapat dilihat dari dua sisi yang sama-sama mengkhawatirkan. Dilihat dari sisi kesehatan, pernyataan yang saling bertentangan itu menyerupai gejala demensia atau kepikunan. Tapi jika ditarik ke ranah politik, adalah sandiwara politik yang mempertaruhkan nasib jutaan korban bencana. LBH menilai inkonsistensi tersebut berdampak langsung pada lambannya penanganan di lapangan. Hingga lebih dari 1 bulan berlalu, negara belum juga menetapkan status bencana nasional, padahal secara hukum kondisi yang terjadi telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Irfan menegaskan keterlambatan ini bukan lagi soal teknis birokrasi, melainkan cerminan kegagalan kepemimpinan dalam membaca situasi darurat. Jika ada masyarakat atau pihak-pihak yang memang dengan tulus ingin ikut membantu para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo kembali menyatakan perihal sikap pemerintah yang terbuka terhadap penerimaan bantuan. Hanya saja pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan tersebut memang harus jelas secara mekanisme dan prosedurnya. Hal ini disampaikan Presiden saat melakukan rapat terbatas di Aceh Tamiang kemarin 1 Januari 2026. Dan ia awalnya menegaskan meski pemerintah ini tidak menjadikan insiden ini sebagai bencana nasional, namun bantuan dan upaya yang dilakukan pemerintah ini tidak tanggung-tanggung. Presiden Prabowo lantas membantah penilaian yang menyebut Indonesia ini seolah-olah sombong lantaran tidak menerima bantuan dari internasional Tribuners. Presiden Prabowo mempersilahkan bantuan apapun yang akan masuk ke Sumatera hingga Aceh. Presiden Prabowo juga menyatakan jika Indonesia saat ini masih mampu mengatasi penanganan bencana. Ya, jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Ya, kita sudah siapkan anggaran cukup besar, ya, untuk mengatasi ini. Tetapi juga saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan, asal bantuannya itu jelas, ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau ada pihak yang mau beri sumbangan, silahkan monggo bikin surat, saya ingin menyumbang ini, dan nanti kita yang dilaporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan. Kalau memang dia mau bantu, umpamanya ada diaspora Aceh di mana merasa terpanggil mau bantu di Aceh, ya monggo silakan, ya kan, nanti kita salurkan. Ada diaspora Minang mau bantu apa itu ranah Minang, karena mungkin lebih banyak orang Minang ada di Jakarta mungkin ya daripada di Padang mungkin. Pak Doni juga orang Minang, nggak apa-apa, nanti ya kan silakan nanti bantu. Mungkin ada juga di Sumatera Utara ada komunitas orang Batak di Jawa juga besar, juga banyak. Silakan. Dari luar negeri kita kalau bantuan ikhlas dan tulus dan nanti tersalur, nanti kita serahkan. Nanti mekanisme kita serahkan, mungkin
apakah nanti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara mungkin membuka rekening apa gitu kan, mungkin dana bantuan pasca bencana dibuka, yang mau kirim langsung silakan, dari dalam negeri mau beri sumbangan silakan, ya kan. Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, ya kan, dan harus ikhlas, karena kita mengalami pernah, ya kan, dibantu akhirnya ujungnya ada juga, ya kan, yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita dimanapun. Itu tujuan kita. Ya, jadi saudara-saudara, saya terima kasih sama Danantara yang telah melakukan suatu pekerjaan yang saya lihat baik. Ya, ini membangun 600 hunian dalam waktu singkat, itu suatu prestasi. Nanti kita tentunya saya minta Danantara koordinasi dekat dengan BNPB dan pemerintah daerah, ya, dengan gubernur dan bupati masing-masing, supaya tidak tumpang tindih. Di mana, ya, nanti koordinasinya ada yang mau di titik ini jelas siapa yang bangun, dan yang tadi mau titik terpencar siapa itu silakan. Yang penting nanti koordinasi yang ketat, ya. Tanya Pemda, tanya gubernur menilai di mana yang lebih penting, tanya bupati bagaimana, BNPB, supaya resources kita benar-benar bermanfaat, ya. Ya. Jadi saudara-saudara, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.